Oke, sudah senyum? Sudah. Senyumannya manis semua. Terima kasih juga yang pahit sedikit. Baik, kita awali hari ini dengan doa bersama. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Oh ya, Pak, silakan. Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Rafael. Oke, baik. Semua siap untuk mengisi layanan kelas kita hari ini? Siap ya? Siap. Maka karena semuanya siap, hari ini Ibu ingin berbagi sebuah jurus. Ya, ini istilahnya jurus saja ya. Nah, kalau ngomong jurus, bisa keluarkan jurus? Oh iya, banyak jurus ya. Tapi bukan jurus yang itu. Jurus yang dimaksud di sini adalah jurus tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Jadi jurus ini tujuannya adalah membantu peserta didik untuk menumbuhkan resiliensi sehingga dapat bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang kuat dalam hal pribadi, dalam hal sosial, dalam hal belajar atau akademik maupun dalam hal karir. Sehingga 4 hal ini dapat berjalan secara optimal. Itu tujuan dari topik atau jurus tumbuhkan resiliensi hari ini. Baik, sebelum kita mulai dengan jurus, mungkin kita ice breaking sedikit, bisa? Bisa. Oke, baik. Mungkin berdiri saja kan? Ya. Oke, satu orang pimpin kita sampai pegang, bisa? Bisa. 1, 2, 3. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Jadi bukan hanya cerdas, menyenangkan, dan juga apa? Berkarakter. Oke, baik. Karena jurus kita ini berkaitan dengan tumbuhkan resiliensi, Ibu meminta kesediaan kalian untuk membentuk kelompok. Dan ini Ibu lihat, mungkin kita bentuk 3 kelompok saja, bisa? Bisa. Oke, baik, silakan bentuk kelompok. Oke, baik, sudah. Membangun sebuah menara. Bangunlah menara itu setinggi mungkin. Serah. Jadi silakan waktu yang ada, yang kelompok bekerjasama untuk membangun menara. Silakan. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Menara yang kalian bangun ini akan diberikan tantangan atau cobaan. Ayo. Ya. Ibu akan meminta setiap kelompok mungkin satu orang berdiri, Mercy keluar dulu. Mercy. Silakan kalian kelompok 1 menuju ke kelompok 2 untuk memberikan tantangan. Terserah tantangannya dalam bentuk apa. Jarak yang kita tentukan 2 langkah. 2 langkah ya. 2 langkah. Berarti Mercy baru berdiri. Oke, ini. Baik, kelompok lain bisa lihat. Tantangan yang mau diberikan oleh kelompok 1 seperti apa, kita lihat. Kelompok 3 diam dulu. Oke, baik, silakan tantangan yang mau kau berikan untuk mereka itu apa? Tiup. Oke, silakan. Sudah. Ada 1, 2. Berarti di sini. Ya, berarti di garis, silakan.
Oke, baik. Sekarang jika kembali bisa memiliki kelompok. Sudah sampai sana. Sekarang kalian pergi ke mungkin kita akan refleksikan bersama berkaitan dengan permainan kita tadi. Untuk kelompok satu yang mau berbicara, silakan. Pertanyaannya adalah kelompok satu di sini. Pertanyaan itu adalah ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan kalian atau reaksi kalian ketika saat menyusun menara tadi? Kalau saat ini sih sangat senang karena dia saling bertukar saran untuk melakukan menara tersebut agar tidak rubuh saat orang lain mencoba untuk melakukan. Oh ya, tidak yang sebelum saat membangun itu apakah lancar saja? Ada sedikit kesulitan Kesulitannya saat ingin mencoba menyusunnya rubuh. oh, ya. Berarti ada banyak tantangan ketika menyusun. Baik, kelompok dua coba sampaikan kira-kira bagaimana perasaan kalian selama dalam proses pembuatan menara tadi. Dari awal kami membangun, kami sangat senang karena bisa berpikir, bisa membuat suatu menara yang tinggi, dan kami juga bersama-sama untuk membuatnya menjadi menara yang bagus. Tetapi kami juga mempunyai banyak tantangan. Yaitu terkadang kami membangun menara tersebut roboh, mungkin digoyang atau Belum dapat dari membangun menaranya. Kalian berusaha, cobalah dan jangan takut tidak tercapai. Karena ketika kalian serius itu semua akan terjadi. Yes. Baik anak-anak, topik kita tadi kan tentang jurus tumbukan resiliensi atau daya lenting. Jadi kalian harus tahu dulu apa itu resiliensi. Daya lenting atau resiliensi itu sangat penting. Kenapa penting? Karena dalam proses belajar dan bertumbuh, anak-anak itu akan menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu masalah. Jadi akan menghadapi masalah atau tantangan. Contoh dalam gagal menyelesaikan tugas-tugas, terus kalah dalam permainan, atau mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi kegagalan itu adalah suatu hal yang wajar dari kehidupan kita. Namun kalau anak-anak yang tangguh, dia tidak akan berhenti untuk terpaku dari kegagalannya. Dia akan mencoba lagi, belajar dari kesalahan agar dia menjadi lebih kuat. Jadi pengertiannya di sini adalah kemampuan untuk bangkit kembali menghadapi masalah. Bukan hanya sekedar tidak menyerah, tapi juga untuk beradaptasi. Beradaptasi itu berarti menyesuaikan diri. Setelah itu belajar dan terus berkembang. Sangat takut kerjaannya diperiksa. Ada masalah dengan teman, tidak mau datang sekolah. Karena apa? Mau menghindari masalah. Jadi karakter anak-anak kita seperti itu. Jadi di sini jurus tumbukan resiliensi mengharapkan kita bangkit. Apapun masalahnya harus bangkit, berjuang, pantang menyerah untuk sampai bertumbuh dan berkembang. Jadi bukan hanya patah semangat. Biar sudah seperti tadi menara. Tapi terus berjuang, bahasa Inggris ya. Jadi fixed mindset itu artinya pola pikir yang tetap. Kalau growth mindset adalah pola pikir yang dia bertumbuh dan berkembang. Murid mandiri. Silakan kelompok satu maju ke depan. Mungkin 3 orang kan, 1 orang baca, 2 orangnya pegang.
kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yaitu tentang Fix mindset, fast grow mindset. grow mindset. Oke, baik. Silakan. Pertama, fix mindset. Fix mindset pertama yang kami pilih adalah ini terlalu sulit, dan grow mindsetnya adalah saya akan mencari cara agar lebih mudah. Yang kedua, aku tidak bahagia. Sebelahnya, bahagia itu aku yang ciptakan. Yang ketiga, saya menyerah. Grow mindsetnya adalah kesalahan adalah kesempatan belajar. Yang keempat, fix mindsetnya adalah dia sukses karena dia berbakat. Sedangkan grow mindsetnya adalah dia sukses karena kerja keras dan latihan. Yang kelima, fix mindsetnya adalah saya bodoh, dan grow mindsetnya saya sedang belajar. Yang keenam, fix mindsetnya adalah saya tidak sebaik mereka. Grow mindsetnya adalah saya bisa belajar dari mereka. Yang terakhir, fix mindsetnya adalah saya memang tidak bisa berbakat, dan grow mindsetnya adalah saya bisa berkembang jika mau berusaha dan belajar. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kerjaan yang kami pilih, yaitu tentang fix mindset dan grow mindset. Kami akan mencocokkan kedua hal tersebut. Yang pertama, dari negatifnya. Saya selalu salah. Jawabannya, saya bisa memperbaiki kesalahan saya. Dan saya gagal. Positifnya, saya akan mencoba lagi. Ini terlalu sulit. Saya akan mencari cara agar lebih mudah. Saya tidak pintar. Kritik bantu aku lebih baik. Saya tidak ada yang mencintaiku. Cintai dirimu terlebih dahulu agar dicintai orang lain. Aku tidak bahagia. Bahagia itu aku ciptakan sendiri. Baik, sekian dari kelompok kami. Oke. Saya memang tidak bisa berubah. Saya bisa berkembang jika mau belajar dan berusaha. Saya tidak berbakat. Saya bisa mengasah kemampuan saya. Hari ini kau sudah menguasai jurus tumbukan resiliensi, karena dari presentasi tadi kalian mampu memilah, membedakan mana itu pemikiran fix mindset dan juga namanya grow mindset. Jadi bisa dilihat di layar. Gambar apakah ini? Strawberry. Siapa yang sudah pernah makan strawberry? Banyak yang suka makan strawberry toh? Bentuknya seperti yang terlihat ini ya. Menarik atau tidak? Menarik. Menggiurkan, ya toh? Rasanya seperti apa? Ada asam sedikit, ada manis sedikit toh? Tapi luarnya bagus, ya toh? Jadi kita sebagai seorang siswa, kita jangan jadi generasi strawberry. Ya, kenapa strawberry? Karena luarnya begitu menarik, cantik, bagus, ya toh? Tapi kalau disentuh langsung noe. Pasti dari kita punya aktivitas kita hari ini bahwa jangan jadi generasi strawberry. Tapi jangan tumbuhlah menjadi pribadi yang kuat, yang pantang menyerah, yang tidak takut menghadapi masalah. Jadi masalah apa datang, hadapi saja, tidak usah menyerah. Coba lagi terus, dan pakai pola pikir grow mindset, bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semuanya akan mungkin bagi Tuhan. Jadi apa yang kau buat tidak usah khawatir. Oke, baik, itu saja. Mungkin dari aktivitas kita hari ini, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada? Tidak ada. Oke, kita sudahi dulu pertemuan kita hari ini. Di pertemuan berikut kita akan belajar lagi tentang jurus-jurus yang lain, ya. Oke, baik. Sekian dan terima kasih.